Halo guys, jumpa lagi dengan saya Novin di channel Mata Dewa 66. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara cepat untuk setup Pro2C dari awal. Jadi nanti kita akan mencoba bagaimana biar dalam men-setup Pro2C pada suatu event kita bisa cepat untuk setupnya. Yuk kita coba. Di sini kita akan mencoba men-setup Pro2C mulai dari awal. Jadi settingan dari nol semua. Jadi tidak ada kayak patching, efek, input dan outputnya masih belum terpatching. Jadi nanti kita akan membuat cara cepat bagaimana untuk bisa kita lebih enak dalam membuat suatu patching dan setup secara global di Pro2C. Yuk kita coba. Oke, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah kita pastikan dulu koneksi DL251 dan koneksi di Pro2C statusnya sudah hijau semua, dalam arti sudah terkoneksi dengan baik dan benar, baik kita menggunakan tiga kabel Cat5 atau kita menggunakan 2 kabel Cat5. Jadi bisa kita lihat di sini status sudah hijau, DL sudah terkoneksi, DL1, DL di port 2, port 3, ABC sudah terkoneksi dengan baik, ditandai dengan warna hijau. Oke, sudah di situ kita akan mencoba untuk menandai. Jadi di sini basicnya untuk input dia dalam keadaan off semua, dari kompres, gate, EQ, auxiliary, stereo, semua dalam keadaan koneksi yang belum terpatching atau di on kan semua. Jadi langkah awal kita select mix 1, sudah kita select, kita aktifkan satu persatu. Jadi mulai dari kompres kita aktifkan, setelah itu EQ, stereonya, untuk auxiliary-nya kita pastikan auxiliary dimulai dari 1, kita aktifkan semua 1 sampai 8, 9, 10, 11, 12 kita aktifkan semua, termasuk juga metrik. Setelah kita selesai semua kita aktifkan dalam satu channel ini, kita tinggal copy di pojok kanan atas layar. Ini ada copy, kita select copy. Setelah itu kita paste itu ke semua channel input. Jadi caranya kita select channel yang belum diaktifkan, kita select mic 2 nya, baru kita ke paste. Pastenya yang ada tanda ini ya. Nah, di sini ada paste. Kalau di paste ini dia cuma mengcopy dari channel 1 ke channel 2 aja. Tapi kalau paste to all, dia akan mengcopy semua channel input. Jadi kita pastikan paste to all. Di sini ada keterangan replace the compiled section across the whole console and is not available. Are you sure? Yes.
Jadi di sini semua channel input itu kita copy paste dari channel 1. Semua keadaan sekarang kita lihat di layar, keadaan kompres semua sudah on, channel 1 sampai 8, EQ, stereo, dan auxiliary ini semua sudah on semua. Kita lihat channel 8 juga sudah on semua, sampai di channel 56 semua sudah kondisi on semua. Kompres, EQ, stereo, dan auxiliary kondisi sudah aktif semua. Tinggal kita mau ngirim kayak auxiliary, kita mau mana yang kita aktifkan, mana yang tidak perlu kita kirimkan ke auxiliary. Tinggal kita pilih saja. Ini untuk input. Setelah kita selesai mengcopy inputnya, sekarang kita ke outputnya. Kita select output aux 1, 2, 3 sampai 8, kita posisikan di 0 semua. Kenapa 13 sampai 16 tidak saya aktifkan dulu? Karena di sini nanti kita buat 13 dan 16 ini untuk aux return, untuk efek aux return efek. Di sini nanti 13 sampai 16 kita menggunakan 4 efek. Sudah selesai output. Sekarang kita ke send return. Sekarang kita select untuk aux return-nya. Di sini aux return, kalau kita mau buat stereo tinggal kita select aux return 1. Di sini ada link untuk aux return 1 dan 2 di link. Aux return 3 dan 4, 5 dan 6, 7 dan 8. Jadi sekarang kita mempunyai aux return stereo. 4 aux return stereo. Sudah aktif. Sekarang kita aktifkan untuk dikirim ke stereo dengan cara kita scroll ke bawah. Nah, ini stereo kita aktifkan. Tidak usah di stereo sini. Kita cukup kalau kita sudah mengaktifkan di sini, tinggal kita select di sini. Jadi sudah aktif semua. Panning juga gitu. Panning kita left right kan. Oke, sekarang ke auxennya auxen 13, 14, 15, 16 sudah kita aktifkan. Nah, sekarang untuk auxiliary, untuk send return-nya sekarang sudah aktif. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita rename input dan output. Jadi seperti sebelumnya kita juga sudah di video berikutnya kita video sebelumnya kita membuat bagaimana cara rename. Tinggal kita ke screen access. Di sini ada input dan output. Jadi kita rename label masing-masing channel input 1 sampai 48 sampai 56. Aux return-nya juga kalau mau kita rename juga bisa. Metric, auxiliary-nya juga. Di sini setelah kita rename, kita selesai rename, kita nggak perlu menandai dengan warna masing-masing input.
nanti kita akan membuat color dan warna di input ini menggunakan DCA. Sekarang kita setelah input kita label, sudah kita labeli. Sekarang kita ke VCA, kita buat VCA dengan cara kita tekan. Oke, sekarang kita ke input. Kita ke input, kita anggap ini 1 2 3 4 5 sudah. Yang kedua juga gitu, 7 8. Ini kita buat misalkan ya. Oke, sudah. Yang ini juga 14 16. Sekarang kita buat sudah. VCA ini seperlunya yang akan kita buat, jadi mengikuti kebutuhan dari VCA atau di grupnya. Oke, VCA sekarang sudah kita buat VCA-nya. Di sini sudah kelihatan VCA 1, VCA 2, VCA 3, VCA 4, VCA 5, VCA 6, VCA 7, VCA 8. Sudah kita buat sectionnya. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita ke screen access, ke VCA. Kita select. Oke, sekarang kita ke layar. Nah, di sini kita bisa melabeli VCA ini sesuai dengan grup yang kita buat. Misalkan 1 ini drum, 2 bass, 3 gitar, 4 keyboard, 5 vokal, 6 string, 7 reverb, 8 delay. Itu bisa kita buat sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sekarang kita tinggal kasih warna masing-masing VCA. Misalkan di merah, VCA 2, VCA 3 hijau, VCA 4 biru, VCA 5 biru langit, VCA 6, VCA 7, dan VCA 8. Oke, sekarang di VCA ini sudah masing-masing mempunyai warna sendiri. Yang perlu kita lakukan biar VCA ini di grup ini warnanya sama dengan VCA, yang kita lakukan adalah di sini ini ada color untuk semua yang ada di VCA mengikuti warna di layar VCA. Tinggal kita tekan aja. Oke, kita tekan semua 1 sampai 8. Sekarang kita lihat di VCA 1 sudah merah, VCA 2, VCA 3, VCA 4, VCA 5, VCA 6, VCA 7, VCA 8. Sekarang sudah sesuai dengan color di VCA. Jadi input sudah sesuai dengan color di VCA. Langkah selanjutnya kita akan mengaktifkan master levelnya, left right-nya. Di sini karena belum di link, akan kita link, kita select, kita ke layar lagi. Nah, ini adalah link untuk left right-nya. Sudah kita link, sekarang kita lihat. Nah, sekarang sudah link untuk VCA.
Oke, output input sudah. Sekarang kita ke patching. Kita pakai yang auto, jadi tinggal kita tahan kiri, kita scroll semua, DL1A dan DL1B, tinggal kita klik di input pertama. Nah, sekarang semuanya terpatching 1 sampai 48. Sekarang kita ke input yang punyanya Surface. Nah, ini punyanya Surface 1 sampai 8. Kita select juga. Kita taruh di 49 sampai 56. Oke, sudah. Jadi input dan output sekarang sudah terpatching dengan benar. Sekarang setelah input dan outputnya auxiliary juga gitu, kita patching lagi. Sorry, tadi belum ke patching outputnya karena kita menggunakan DL251 untuk outputnya, untuk auxiliary-nya. Jadi kita patching di DL251 aux-nya. Dan ini Oke, sekarang auxiliary sudah terpatching output 1 sampai output 12. Ini untuk di DL251 untuk auxiliary. Sudah, sekarang kita patching efek. Patching efek dari ke efek ini kita select. Oke, kita patching ke aux return. Kedua juga gitu. Ini kita menggunakan stereo return. Sudah. Sekarang untuk sendnya kita ke efek aux-nya, aux send. Kita jadikan efek. Kita single ini. Tiga juga gitu. Efek 4. Oke, sekarang output dan input, patching output dan input efek sudah terpatching. Sekarang akan kita cek apakah sudah benar patchingannya, input dan outputnya. Setelah kita patching untuk input dan outputnya dan return sendnya sudah kita patching,
Sekarang kita akan coba untuk mengirim osilator ke input dan output. Apakah sudah benar atau tidak? Sekarang kita ke preference. Nah, sekarang di sinyal generator ini kita bisa mengirim ping noise untuk masing-masing, baik itu input dan output. Nah, all ini adalah untuk kita osilator ini kita kirim ke output dan input yang ada di Pro 2C. Kita coba. Nah, sekarang output sudah ada sinyal. Metriknya sebentar, kita ke metrik, kita buka dulu ya. Sudah ada sinyal semua ya. Output sudah ada sinyal semua, baik dari auxiliary sampai auxiliary 16, metrik 1 sampai 8, dan juga stereo LR nya. Mono juga sudah ada sinyal semua. Sekarang kita cek untuk input. Sekarang kita cek untuk input. Nah, di VCA 1 input sudah ada, 2 sudah ada, 3 sudah ada, VCA 5 sudah ada, VCA 6, VCA 7, VCA 8. Jadi secara keseluruhan input sudah ada sinyal generatornya. Sekarang kita akan cek untuk aux-nya, baik aux auxiliary dan juga untuk aux return. Itu sekarang kondisinya sudah ada sinyal, berarti patching kita sudah benar. Kalau patching kita tidak benar atau patching kita salah, dia tidak akan bisa mengeluarkan sinyal generator ini. Jadi mulai dari input, aux return, output, auxiliary 1 sampai 16, metrik, itu sekarang semua sudah ada sinyal. Berarti menandakan bahwa kita sudah benar dalam patching. Sekarang kita tinggal cek sound, cek line, dan running di acara. Oke, kita matikan dulu. Mudah kan? Oke, itu tadi cara singkat bagaimana kita membuat atau setup Midas Pro 2C dari awal sampai kita akan siap untuk cek line, cek sound, dan running untuk sebuah event. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.